Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, kita bertemu lagi. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana membelanjakan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang pertama, Allah tidak menyukai membelanjakan harta kita dengan cara yang boros. Kenapa Allah tidak menyukainya? Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku boros. Kenapa tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena berlaku boros itu banyak efek madaratnya, banyak efek buruknya buat diri dan keluarganya. Yang pertama, orang-orang yang berlaku boros itu adalah berlaku tabdzir. Tabdzir maknanya membelanjakan dengan cara yang mubadzir. Banyak pembelanjaan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu akhirnya tidak terlalu bermanfaat. Karena apa? Karena dia membelanjakan dengan cara yang boros. Yang kedua, efek buruknya adalah akan terjadi kesulitan di saat-saat membutuhkan kita. Saat kebutuhan darurat misalnya, saat kebutuhan darurat ketika dalam keadaan sakit, karena boros kita tidak punya uang, akhirnya kita tidak mampu berobat. Ya, karena boros, di suatu saat anak-anak membutuhkan dana pendidikan. Ya, pendidikan seperti membeli buku, biaya daftar ulang, ya, kemudian biaya-biaya yang lainnya, ya, untuk keperluan pendidikan anak-anak kita. Karena kita berlaku boros, akhirnya tidak memiliki dana keuangan untuk mencukupi itu, maka akhirnya kita kesulitan. Itu semua juga akibat daripada boros. Juga orang-orang yang berlaku boros karena tidak memiliki dana yang cukup, yang tersedia, karena dihabiskan dengan membelanjakan dana yang mubadzir, akhirnya tidak bisa memperbanyak amal jariyah, tidak bisa memperbanyak amal-amal soleh, ya, karena tidak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya kita menjadi golongan orang yang merugi. Ya, merugi dunianya dan merugi di akhiratnya. Maka oleh karena itu, innahu la yuhibbul musrifin. Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang berlaku boros. Lantas bagaimana caranya? Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu posisi bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dalam surat Al-Furqan. Hendaklah orang-orang yang diberikan rahmat ibadur rahman itu memiliki salah satu ciri, di antaranya adalah walladzina idza anfaqu, tatkala dia membelanjakan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lam yusrifu, tidak boros dalam membelanjakan, walam yakturu, dan juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dia berada di tengah-tengah dalam antara boros dan kikir itu. Yang kedua, kita perlu membuat satu perencanaan keuangan yang baik, ya. Kebutuhan-kebutuhan mana yang mendasar dan yang tidak mendasar, disesuaikan dengan kemampuan dan pemasukan rizki kita, sehingga akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan keuangan kita. Untuk memperjelas itu semua, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok akan terlihat dan kita tidak akan membelanjakan dengan cara-cara yang tidak diperlukan.
dan akhirnya kita akan bisa memperbanyak amal-amal soleh dengan cara-cara yang seperti itu. Karena amal jariah, amal soleh adalah juga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar nanti, kebutuhan yang akan menemani kita saat kita berada di alam kehidupan setelah di dunia ini, di alam barzah, yang tidak ada yang bisa menemani kecuali amal-amal jariah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi orang-orang yang bisa mengelola, memanfaatkan keuangan untuk cara-cara kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.